Shalom saudara, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Tema renungan hari ini adalah SOS. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kita sudah pernah sering mendengar istilah SOS ya. Orang sering menerjemahkan dengan save our souls, selamatkan jiwa kami, save our ship, selamatkan kapal kami, atau save our sailors, selamatkan para pelaut kami, dan seterusnya ya. Nah, SOS ini sebetulnya satu kode ya, sinyal dari Morse ya, yang dipakai untuk minta pertolongan akibat suatu kondisi darurat atau dalam kondisi tersesat gitu ya. Nah, kode ini untuk menyampaikan isyarat bahaya secepat mungkin dan membutuhkan pertolongan yang segera ya. Nah, kode Morse ini terdiri dari 3 huruf SOS atau dalam Morse titik 3, strip 3, dan titik 3 ya. Atau kalau dengan sinyal suara berarti tit 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 pendek dan tit 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 panjang, kemudian tit 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 pendek ya. Yang pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman 1 April 1905 dan kemudian tahun-tahun selanjutnya mulai digunakan secara internasional ya. Nah, dengan memberikan kode ini, seseorang atau sekelompok orang atau suatu kapal ya menunjukkan bahwa mereka sedang dalam kondisi darurat dan butuh pertolongan dengan segera secara singkat ya. Siapa yang bisa mendengar kode ini atau mengetahui kode ini diharapkan bisa memberi pertolongan ya. Saudara, mungkin dalam hidup kita pun kita seringkali mengalami satu kondisi darurat ya, di mana kita membutuhkan pertolongan dengan segera ya. Entah itu kondisi kesehatan, entah itu kondisi ekonomi, entah itu dalam satu persoalan-persoalan rumah tangga dan seterusnya ya. Kita membutuhkan pertolongan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan? Siapa yang bisa mendengar seruan pertolongan kita ini? Hari ini kita belajar dari kitab Mazmur 121. Sebenarnya ada 8 ayat ya, yang kita sudah baca tadi 2 ayat. Mazmur 121 ini merupakan salah satu dari Mazmur Siarah. Ada 15 pasal, kalau kita lihat dimulai dari ayat 120, 121 dan seterusnya sampai 134, itu semuanya diawali sebagai Mazmur Siarah. Mazmur Siarah ini biasa dinyanyikan memang ya oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang bepergian ke Yerusalem untuk mengikuti 3 perayaan besar tahunan ya. Ada 3, yang pertama Paskah atau Hari Raya Roti Tidak Beragi, kemudian 50 hari berikutnya atau 7 minggu, Hari Raya 7 minggu ya, atau Pentakosta, itu mereka hari raya penuaian yang mengucap syukur. Kemudian ada hari raya Pondok Daun, mengenang pengembaraan mereka tinggal di pondok-pondok daun ya, selama di padang gurun dulu. Nah, mereka nyanyikan itu sebagai ungkapan iman mereka ya. Nah, bagi kita orang percaya saat ini, kehidupan kita juga seringkali digambarkan sebagai perjalanan ziarah atau musyafir ya. Ada satu buku yang terkenal oleh John Bunyan yang judulnya The Pilgrim Progress ya, perjalanan musyafir ya. Bahkan kitab Ibrani sendiri ayat pasal 11 ayat 13 sampai 16 menggambarkan bahwa kita ini adalah orang asing dan pendatang di bumi yang merindukan tanah air yang surgawi. Kita sendiri adalah musafir, peziarah yang menuju kehidupan yang kekal. Nah, dalam perjalanan itu kita mengalami berbagai persoalan, ada suka duka, ada persoalan-persoalan, bahkan ada kedaruratan dalam hidup kita. Nah, pemazmur di sini mengungkapkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku ya. Mazmur merindukan satu pertolongan ketika ada persoalan ya, SOS ya. Siapakah yang bisa mendengar? Nah, bersyukur kita di sini Mazmur meyakini bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Ini sudah orang-orang Israel meyakini bahwa pertolongan mereka adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ini seringkali menjadi ayat dalam votum ya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nah, apa yang menjadi keistimewaan dari ini? Yang pertama, kita tahu bahwa ini berarti bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya sumber pertolongan sejati ya. Sumber pertolongan sejati ya. Mungkin Tuhan Yesus bisa memakai orang, memakai sarana apa, tetapi sumbernya adalah Dia, pertolongan sejati ini. Nah, apa keistimewaannya? Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Bukan sembarangan penolong ya. Bukan orang yang bisa menciptakan ini, menjadikan ini, bukan orang yang punya kekayaan ini, keahlian ini, tetapi yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1, diawali dengan ini ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Beresit bara Elohim et hasemayim wa haaretz. Demikian dalam bahasa asli Ibraninya ya. Beresit pada mulanya ya, Allah yang kekal, dia memulai dengan beresit pada mulanya, yang akan diakhiri dengan aharit pada akhirnya. Dia berdiri di luar waktu ya, dalam kekekalan. Elohim ya, Allah menciptakan ya. Kata menciptakan di sini yang dipakai adalah bara. Nah, bara ini adalah kata yang hanya dikenakan untuk Allah, karena arti bara ini adalah menciptakan atau menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, atau dalam bahasa Latin seringkali diungkapkan dengan creatio ex nihilo. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan dari raw material, dari bahan mentah menjadi satu barang yang lain, tetapi dari tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, Dia adalah sang pengada. Dan inilah penolong kita, saudara, Tuhan Yesus yang bisa menjadikan sesuatu yang dari yang tidak ada menjadi ada. Ini keistimewaan penolong kita. Yang kedua, penolong kita adalah penolong yang tidak terlelap, yang senantiasa ada kapanpun dan dimanapun. Tidak ada waktu di mana kita tidak bisa berseru kepadanya, walaupun di tengah hutan, walaupun di tengah lautan. Mungkin kalau kita mengandalkan orang, walaupun sekuasa apapun, sekaya apapun, tapi kalau dia jauh, kalau kita ada di tengah lautan sendirian, mungkin tidak mendengar. Tetapi Tuhan bisa mendengar ya. Dia tidak pernah terlelap ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah keistimewaannya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Sebagai musafir, sebagai seorang peziarah dalam hidup, Dia menjaga seluruh hidup kita. Nah, saudara, ketika kita dalam keadaan darurat hidup kita, mengalami persoalan-persoalan, kita SOS, save our soul, selamatkan kami Tuhan dari kedaruratan hidup ini. Dan Tuhan, penolong kita satu-satunya, akan mendengar kita dan menolong kita dengan sempurna, menjaga seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.